Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu permasalahan yang seringkali ditanyakan oleh sebagian pembelajar Al-Qur'an, ya, tentang huruf lam alif yang ada di atas simbol ayat. Ya, seperti ini teman-teman. La, ya, ini juga sama ya, la. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa lam alif ini biasanya dia adalah tanda yang digunakan untuk menandai di mana kita tidak boleh berhenti di tempat tersebut, ya. Misal ada kalimat terus ada la-nya gitu, ada ayat terus ada la-nya, nggak boleh berhenti di situ. Nah, pertanyaannya, apakah lam yang ada di sini menunjukkan bahwa kita tidak boleh berhenti di akhir ayat, ya, atau seperti apa? Ya, apakah kita harus menyambung ayat ini, misalnya ayat ini ya, ayat kedua dengan ayat yang ketiga, ya, atau ayat yang keempat dengan ayat yang kelima, dengan ayat yang keenam sampai ayat ketujuh dengan satu nafas, ya, ataukah bagaimana? Kalau dibaca dengan satu nafas ya kita belum tentu kuat ya. Ya, misal kalau kita mau baca dari sini, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnaunal maun. Ini kalau dibaca dengan satu nafas nggak semua orang kuat. Ya, kalau yang nafasnya panjang ya mungkin kuat ya. Ya, mungkin akan kuat dia membacanya dari sini sampai sini gitu ya. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnaunal maun. Nah, ini ngos-ngosan ya. Satu nafas ngos-ngosan. Ya, kalau yang masih pemula ya, baru belajar Al-Quran, mungkin baru 2 ayat aja udah ngos-ngosan gitu, karena biasanya nafasnya dipakai tuh untuk mikir ini huruf apa ya setelahnya ya. Kadang-kadang habis di situ. Ya. Nah, di sini saya mau luruskan sedikit kesalahan ya. Persepsi sebagian orang yang mengatakan la di sini itu katanya tidak boleh berhenti. Bukan itu maksudnya teman-teman ya. Jadi la di sini, la maksudnya itu kita tidak boleh berhenti tilawah di sini ya, karena kalau kita berhenti di sini kemudian kita tutup ya, shadaqallahul azim, itu nanti akan ada makna yang rusak ya. Contoh ya, kalau misalnya saya baca ini saja nih, fawailul lil musallin, berhenti di sini kemudian saya tutup mushaf, saya selesai. Nah, ini artinya apa? Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Ya, kalau sampai sini saja berhenti ya, kemudian habis itu ditinggal, nggak lanjut lagi, atau imam misalnya dia sedang membaca ayat sampai sini kemudian dia langsung ruku, ini akan merusak makna. Itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Ya, celaka orang yang sholat. Masa orang yang sholat celaka? Ya, maka nggak boleh berhenti di sini. Ada kelanjutannya. Orang yang sholat yang seperti apa yang celaka? Ya, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka orang-orang yang lalai dari sholatnya. Oh, ini orang yang celaka gitu. Nah, sampai sini juga belum selesai nih teman-teman. Kenapa? Karena masih ada lagi. Bukan cuma orang yang lalai, yang celaka di dalam salatnya. Alladzina hum yuraun. Mereka yang berbuat riya. Ya, apakah sampai sini boleh kita menghentikan bacaan? Belum. Masih ada lagi. Ternyata ada 3. Ya, mereka adalah orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang riya, satu lagi wa yamna'unal ma'un. Ya, mereka yang melarang ya orang untuk memberi. Ya, nah ini ada 3 yang celaka di sini. Nah, makanya di sini dikasih la, itu maksudnya
kita tuh jangan, kalau tilawah tuh jangan berhenti di sini ya, sampai selesaikan, sampai ada tanda, nah ini misalnya to waqaf mutlak ya, berhenti di sini itu nggak merusak makna gitu. Atau ada ain di sini memang tempatnya waqaf kita, nah, di akhir ayat di ujung surat tuh biasanya memang ain, nah berhenti di sini jadi nggak merusak makna begitu. Dan ini biasanya ada di mushaf cetakan Indonesia teman-teman. Kalau di mushaf cetakan Madinah tuh nggak ada yang seperti ini ya. Jadi sebenarnya ini petunjuk buat kita yang sedang tilawah atau buat imam yang sedang mengimami sholat, jangan membaca kan ada nih imam tuh yang membaca sebagian surat saja gitu ya, atau dari satu surat tuh dibagi dua. Nah kadang-kadang tempat berhentinya pas ruku itu dia nggak apa namanya, nggak mempertimbangkan, asal main ruku aja. Oh pokoknya nih ayatnya ada 40 misalnya, oh saya baca 20, nggak bisa begitu ya. Ada aturannya, dilihat konteksnya ini ngepas nggak. Coba kalau seandainya si imam ruku di sini, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat kemudian dia ruku, nah ini nanti akan muncul kesalahpahaman. Maka di sini dimunculkan huruf la. Ini maksudnya tidak boleh kita ruku di situ, atau kita tidak boleh menghentikan tilawah kita di sini ya. Dimana kita berhentinya, tunggu sampai nggak ada la-nya, kita baca lagi, oh masih ada, berarti belum boleh nih kita berhenti di sini ya. Kemudian kita lanjut lagi, oh masih ada, belum boleh ya. Setelah sampai sini udah nggak ada la, berarti udah boleh, silakan ya, boleh dihentikan tilawahnya, atau si imam ini boleh melakukan ruku ketika itu. Begitu teman-teman, bisa dipahami ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.